hari ini ya. Kita jadwal UTS-nya kapan ya? Saya Untuk belum. Epsilon sudah ada 4 hari lagi dari sekarang, Bu. Tanggal Hari Senin, iya Ibu, tanggal 14 Maret 14 jam berapa ya? pukul 12. Oh, jam 12. Oke, nanti saya minta diplot lagi satu pertemuan mungkin di hari Sabtu kali ya. Ada materi yang ketinggalan yang belum saya sampaikan. Baik, saya akan share dari bukunya Griffith aja, buku Griffith, bukunya Anton aja. Sudah kelihatan belum? Sudah Ibu. Oke, jadi saya lanjutkan ke chapter 11 mengenai vektor dalam ruang atau koordinat 3 dimensi. Ini sih saya yakin semuanya sudah mengenal, jadi hanya kita ulang saja singkat-singkat karena di fisika dasar biasanya juga sudah maupun di SMA ya. Jadi dalam ruang 3 dimensi kita lihat misalnya seperti ini. Jadi yang pertama ini perhatikan di gambar ini, di gambar 1113 ini dalam koordinat X, Y, Z. Bidang XY itu bidang yang ada di koordinat XY, kemudian bidang XZ itu yang ada di koordinat XZ, dan bidang YZ yang ini, seperti itu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah titik yang dinyatakan dengan A, B, C, atau di sini misalnya titiknya 4, 5, 6. Nah ini A ini adalah dia dalam X-nya, kemudian B ini Y-nya, dan C ini Z-nya. Nah kita lihat ini di tabelnya. Kemudian kalau misalnya kita punya dua buah titik, kita ingin mencari jaraknya di dalam ruang 3 dimensi itu, kita bisa mencarinya menggunakan persamaan satu ini. Misalnya P, ini kalau 2 dimensi ya, kalau 2D berarti X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat diakarkan. Kemudian kalau 3 dimensi ya tinggal yang ditambahkan yang Z2 min Z1 kuadrat. Suara saya bisa kedengaran jelas nggak? Jelas Ibu. Oke. Nah, sekarang misalnya di sini contohnya tentukan jarak antara titik 2, 3, min 1, 4, min 1, 3 ya. Tadi tinggal dikurangkan aja ya. Dikurangkan ini. Secara umum di dalam di dalam ini persamaan ini adalah persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran berarti dalam ruang 2 dimensi ini dinyatakan dengan X min X0 kuadrat, Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi kalau dalam ruang 3 dimensi maka bentuknya akan menjadi bola gitu ya. Bola dinyatakan dengan persamaan 4 ini. Misalnya kita lihat di sini di tabel ini, kita punya persamaan X min 3 kuadrat, Y min 2 kuadrat ditambah Z min 1 kuadrat sama dengan 9. Nah ini kita tahu ini adalah bola dengan pusat di 3, 2, 1. Kemudian jari-jarinya adalah 3. Gitu ya. Seperti yang di yang ketiga, ini X kuadrat, Y kuadrat, ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Berarti ini adalah bola dengan pusat di 0, 0, 0 dan jari-jari 1. Nah, ini persamaan di 4 ini, persamaan bola dalam ruang 3 dimensi atau dalam koordinat kartesian ini bisa juga dinyatakan dalam persamaan yang kelima ini. Jadi dinyatakan dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah GX tambah HY ditambah IZ ditambah J sama dengan 0. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat contohnya di contoh 2. Tentukan jari-jari dan juga pusat dari bola ini. Untuk menentukan jari-jari dan pusatnya kita rubah yang persamaan 5 ini seperti di persamaan 1
ini ya. Jadi ini X kuadrat min 2X ditambah Y kuadrat min 4Y, kemudian ditambah Z kuadrat min, Z kuadrat ditambah 8Z sama dengan min 17. Kemudian kita cari, ini kita tambahkan 1 gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan 4, ini kita tambahkan 16, sehingga nanti kita dapatkan yang suku pertama ini menjadi X min 1 kuadrat, suku keduanya Y kuadrat min 4Y plus 4 ini jadinya Y min 2, kemudian suku ketiga Z kuadrat ditambah 8Z tambah 16 ini jadinya Z plus 4. Nah ini kan kalau dilihat ini kan yang kanan ditambah 21. 21 itu dari mana? Ini 16 tambah 4 tambah 1. Dari sini kita dapatkan ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dan juga pusatnya di 1, 2 serta min 4 seperti itu. Secara umum dinyatakan dengan ini sama kayak tadi ya. Jadi ini jari-jarinya adalah akar K. Kemudian untuk permukaan yang berbentuk silinder, kita lihat di sini. Kalau misalnya ini di gambar 1117 ini kita punya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan dalam bidang XZ. Kemudian kalau ini kita tarik gitu ya, kita ke arah Y, maka kita akan dapatkan seperti ini. Menjadi sebuah silinder seperti itu ya. Jadi ini menjadi sebuah silinder kalau kita tarik ke arah Y-nya. Nah, kemudian contoh 4 ini kalau kita punya grafik Z sama dengan ini, grafik Z sama dengan, ini sketsalah grafik Z sama dengan sin Y dalam ruang 3 dimensi. Untuk menggambarkan grafik Z sama dengan sin Y, kita gambarkan dulu ini Z sama dengan sin Y. Dalam ruang 3 dimensi berarti ini kita tarik ke arah sumbu X positif maupun negatif. Sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Persamaan bidangnya seperti ini. Kemudian apa ya, vektor. Saya cepat aja. Vektor ini ya apa? Kalau kita punya sebuah vektor ini menyatakan jarak antara titik A dan titik B, ini dinyatakan. Kemudian kalau kita punya vektor V ditambah vektor W, nah ini aljabar vektor ya di sini. Aljabar vektor V ditambah W itu sama dengan vektor W ditambah V, sama aja ini. Ini W, ini V. Nah ini secara geometri kita lihat seperti ini. Kemudian V dikurangi W berarti V ditambah min W. Ini secara geometris seperti ini ya. Ini V, ini W, V dikurangi W, ini vektor negatif W-nya, jadi sama aja ini yang ke kiri ini. Kemudian dalam sistem koordinat, vektor juga bisa dinyatakan dalam komponennya menggunakan notasi seperti ini. Braket seperti ini ya. V1, V2 berarti ini komponen dari V dalam ruang 2 dimensi. V1, V2, V3 berarti ini komponen dari V dalam ruang 3 dimensi. Nah ini di gambar 11, 2, 7 seperti ini. Kemudian ini teorema silahkan dibaca nanti, saya rasa ini sangat jelas ya, sudah paham semuanya. Kalau kita punya V ini V1, V2, W1, W2, maka penjumlahan dua vektor ini adalah penjumlahan kedua komponen masing-masing vektor. Begitu juga dengan pengurangan dan juga perkalian. Kemudian apa ini? Oke, vektor yang titik asalnya bukan vektor yang ujungnya bukan di titik
asal koordinat. Misalnya kita punya di sini P1 dinyatakan dengan titik X1 Y1, kemudian P2 dinyatakan dengan titik X2 Y2. Ini P1 P2 menggambarkan ini jarak antara dua titik ini. Maka P1 P2 bisa dicari dengan X2 Y2, ini koordinat dari OP2 dikurangi X1 Y1, ini koordinat dari OP1. Jadi ini sama aja dengan ini X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Ini tadi kalau dalam ruang 3 dimensi ya sama. Ini X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Kita lihat contohnya misalnya di sini dalam ini ruang 3 dimensi, vektor 0, titik A 0 min 25, titik B 34 min 1. Tinggal kita lihat AB berarti dari koordinat B dikurangi koordinat A. 3 dikurangi 0, 4 ditambah 2, min 1 dikurangi 5. Jadinya kita dapatkan ini. Nah, ini adalah aturan-aturan untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan vektor. Ini U tambah V sama dengan V tambah U dan seterusnya. Teoremanya, pembuktiannya nggak usah. Kemudian ini norm of vector ini apa? Ini adalah panjang ini ya, jarak antara titik awal dan titik akhir dari sebuah vektor V ini disebut sebagai panjang atau di sini disebutnya norm atau magnitude-nya. Besarnya adalah, jadi kalau kita punya V ini dalam bidang XY, besarnya ini dinyatakan dengan V kuadrat ditambah V1 kuadrat diakarkan. Kalau 3 dimensi seperti di gambar 11.2 ini, ya berarti komponennya masing-masing. Ini enggak usah ya. Ini enggak usah, ini perkalian. Kalau dikalikan dengan konstanta, ini panjangnya ini bisa aja keluar seperti itu. Kemudian vektor satuan itu dinyatakan dengan huruf I, J, dan K. Kalau dalam ruang 3 dimensi, ini menyatakan vektor yang besarnya adalah 1 gitu. Kalau I itu berarti 1,0, J itu 0,1, kemudian K itu berarti 0,01 gitu ya. Kalau 3 dimensi. Ini vektor satuan dalam koordinat kartesian. Kita lihat bagaimana mengekspresikan vektor ini dalam ini ya sama ya, V-nya sama dengan V1I tambah V2J dan seterusnya. Ini enggak usah ya, saya lewat aja. Kemudian bagaimana menormalisasi vektor? Menormalisasi vektor misalnya kita punya ini permasalahan menentukan vektor satuan U yang arahnya sama dengan vektor V. Jadi vektor satuan U arahnya sama dengan vektor V. Berarti U ini adalah vektor V-nya dibagi dari besarnya vektor V. Nah, ini cara menormalisasi vektor V kita sebutkan. Misalnya dilihat di sini, tentukan vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor ini. 2I ditambah 2J min K. Ini kita cari dulu besarnya. Mutlak V ini besarnya, bukan mutlak ya, ini besar vektornya. Akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat min 1 kuadrat. Jadi besarnya 3. Sehingga ini, karena yang tadi V dibagi besarnya V. Berarti 2/3I, 2/3J min 1/3 K. Nah, ini adalah vektor U yang arahnya sama dengan vektor V. Selain menyatakan vektor dalam satuannya, kita juga dapat menyatakan vektor dengan menggunakan panjang dan juga sudutnya. Kalau yang sebelumnya ini dengan satuannya, kita juga bisa menyatakan vektor dengan panjang dan juga sudutnya. Jadi misalnya kita lihat ini. Misalnya kita lihat
Kita lihat di gambar ini 11, 2, 14 ini kita punya vektor V. Nah, ini komponen komponen horizontalnya ini adalah V cos theta, kemudian komponen vertikalnya ini adalah V sin theta. U-nya adalah vektor satuannya bisa dinyatakan dalam cos theta I ditambah sin theta J gitu ya. Jadi U-nya dinyatakan dalam cos theta I ditambah sin theta J. Kita lihat di contoh 6, tentukan vektor yang panjangnya 2 dan sudutnya membuat besar pi per 4 terhadap sumbu X positif. Misalnya seperti itu. Berarti kita lihat ini 2 cos, ini kan 2 cos pi per 4i ditambah 2 sin pi per 4j, jadi sama dengan akar 2i tambah akar 2j. Kemudian yang berikutnya, tentukan sudut dari vektor V ini min akar 3i plus j terhadap sumbu X positif. Nah, ini untuk mencari sudutnya kita lihat, kita cari dulu normalisasinya. Normalisasi dari V berarti vektor V dibagi besarnya. Nah, ini min akar 3i ditambah J dibagi besarnya. Besarnya ini adalah akar 4, nilainya 2. Berarti ini akar 3 per 2i ditambah setengah J. Cos theta-nya kita dapatkan nilainya adalah yang ini, yang komponen depan ini, min akar 3 per 2, sedangkan sin theta-nya kita dapatkan ini, setengah. Nah, dari sini kita dapatkan nilai theta-nya adalah 5 pi per 6. Jadi, vektor ini tadi panjangnya, ini tadi, ini yang B ini vektor ini besarnya adalah 2 dan sudutnya adalah 5 pi per 6, gitu ya. Kemudian ini enggak usah ini ya. Berikutnya saya lanjutkan ke dot product atau proyeksi. Nah, definisi dari dot product itu ini ya. Kalau kita punya vektor U, ini U1, U2 komponennya V, V1, V2. Nah, dot produknya ini. U dot V itu masing-masing kita kalikan. Kalau 3 dimensi, U dot V-nya ini U1, V1, U2, V2, U3, V3. Nah, seterusnya enggak usah saya bahas. Contohnya, secara aljabar perhatikan di sini, baik dalam ruang 2 dimensi maupun 3 dimensi, ini U dot V sama dengan V dot U. U dot V plus W, nah ini U dot V ditambah V dot U. Silakan dibaca sendiri ini. Kemudian sudut di antara dua buah vektor. Misalnya kita punya vektor U dan vektor V. Untuk mencari sudutnya kita bisa gunakan teorema ini 1133. Cos theta ini antara U dan V. Cos theta-nya itu adalah vektor U dot vektor V dibagi dibagi besarnya vektor U dan juga besarnya vektor V gitu ya. Ini sudutnya ini. Kita lihat misalnya di contoh ini, tentukan sudut antara vektor ini punya 1 min 2J, I min 2J tambah 2K dan V-nya ini. Nah, berarti sudut antara U dan V ini, U dot V kita kalikan 1 kali min 3 itu min 3, kemudian min 2 kali 6 itu min 12, min 15, min 15, 2 kali 2, 4, berarti min 11. Dibagi panjangnya atau besarnya vektor U ditambah besarnya vektor J. Sehingga kita dapatkan cos theta-nya ini min 11 per 21, theta-nya adalah sekian gitu ya. Itu untuk mencari apa tadi? Sudut di antara dua vektor. Berikutnya kalau 3 dimensi seperti ini, nah dalam ruang ini X, Y, Z, misalnya alfa itu, jadi kita punya vektor V, ini dalam koordinat ruang, alfa itu sudut terhadap I,
beta itu sudut terhadap C, dan gamma itu sudut terhadap K. Maka cos alfa adalah V dot I. Dibagi besarnya V dikalikan besarnya I. Besarnya I ya tentu saja 1. Gitu kan? Nah, ini V dot I ya jadinya V1. Cos beta berarti V dot C. Cos gamma berarti V dot K atau V3 per V. Ini adalah arah vektor V yang dinyatakan dalam sudut, yaitu dinyatakan dalam sudut alfa, beta, dan juga gamma. Oke. Kita lihat di sini di contoh 4 misalnya, tentukan sudut antara diagonal ruang dengan salah satu sisinya. Berarti misalnya kita cari D ini, diagonal ruangnya dinyatakan dengan AI, ditambah AC, ditambah K dengan salah satu sisinya, koordinatnya. Saya dengan I. Berarti ini tadi adalah alfa. Alfa berarti cos alfa D dot I dibagi besarnya D dan besarnya I. Ini sama aja. D dot I ya tinggal A. Jadi A. Yang kedua tiganya kan akan 0 kalau didotkan dengan I. Kemudian dibagi dengan besarnya. Besarnya adalah akar dari 3A kuadrat. Jadi ini. Jadi cos alfanya 1 per akar 3 berarti alfanya sekitar 54,7 derajat. Berikutnya ini mendekomposisi atau menguraikan vektor dalam komponen yang ortogonal atau komponen yang tegak lurus. Kalau kita punya V ini bisa diuraikan dalam V1 dan V2. Jadi V ini adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2. Ini enggak usah. Saya rasa cuma simbolnya aja. Proyeksi ortogonal. Proyeksi sama ini V kita proyeksikan ke yang ini dan proyeksikan ke ini. Ini namanya proyeksi ortogonal. Kemudian saya lanjutkan cross product. Nah, cross product dari suatu vektor, misalnya kita punya vektor U dikalikan V, ini 2 dimensi. Nah, ini cross product berarti kita mencari determinannya. Determinannya adalah ini U-nya adalah U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3 berarti ini. Ya, U2, V2, U3, V3. Dikalikan silang U2, U3, U3, V2 gitu ya. Dikalikan I. Dikurangi yang komponen J-nya U1, V3, kemudian V3, V1. Tapi ini tandanya min di sini ya. Tandanya negatif, jadi positif, negatif, positif. Ini cross product itu hasilnya adalah sebuah vektor. Kita lihat di sini misalnya kita punya U, vektornya itu adalah komponennya 1, 2, min 2, kemudian V itu 3, 0, 1. Kalau kita crosskan ya U cross V ini kita tuliskan dulu IJK, kemudian 1, 2, min 2, kemudian 3, 0, 1. Tuliskan determinannya untuk mencari determinannya. Nah, kita dapatkan ini. Jadi hasil dari cross product itu adalah sebuah vektor. Kemudian ini aljabar dari cross product U cross V sama dengan min V cross U dan seterusnya. Kemudian ini U cross V tambah W. Nah, ini nggak usah dibuktikan ya. Berikutnya saya lanjutkan ke ini sifat ortogonalitas dari vektor vektor satuan. Ini kalau kita punya I cross J hasilnya K, J cross K sama dengan I,
Kemudian K cross I sama dengan J. Ini teorema 1145. Ini kalau kita punya U dan V, maka U cross V adalah U dikalikan V atau besarnya U dikalikan besarnya V sin theta. Kemudian area jajaran ginjang antara U dan V itu A-nya dinyatakan dengan ini. Besar dari U cross V. Ini ya, areanya ini adalah besar dari U cross V-nya. Scalar triple product. Scalar triple product itu apa? Ya seperti ini. Scalar triple product kita punya 3 buah vektor yang kita kalikan gitu ya, baik pengalinya secara dot maupun pengalinya secara cross. Kalau ini kita kalikan dot, misalnya U dot V cross V. Nah ini hasilnya sama aja dengan, ya kita cari masing-masing kayak tadi. Determinannya cari dulu, kemudian dikalikan dengan U-nya, nah kita nanti akan dapatkan ini. Scalar triple product nggak usah. Oke. Jadi ini banyak teorema-teorema. Kemudian persamaan parametrik nggak usah. Oke, bidang. Bagaimana persamaan bidang dalam ruang 3 dimensi? Perhatikan di sini. Misalnya kita punya ini bidang X sama dengan A itu adalah seperti ini. Bidang Y sama dengan B itu seperti ini. Bidang Z sama dengan C itu seperti yang ini. Nah, ini bidang yang ditentukan oleh titik dan juga sebuah bidang ditentukan oleh titik dan juga vektor normalnya. Jadi sebuah bidang itu ditentukan oleh sebuah titik dan juga vektor normalnya. Misalnya titiknya itu di sini. Misalnya kita ingin mengetahui di sini persamaan bidang yang melalui titik P0, X0, Y0, Z0 dan tegak lurus terhadap vektor normal A, B, C. Maka kita menentukan dulu R0 dan R. Ya. Boleh minta diperbesar? Enggak kelihatan ya? Sudah? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi misalnya kita ingin menentukan, saya perbesar lagi. Ini apa? Persamaan bidangnya. Jadi titik P0, X0, Y0, Z0, kemudian N-nya ini A, B, C. Nah ini R0-nya kita nyatakan X0, Y0, Z0, R-nya X, Y, Z. N.R dikurangi R0 itu sama dengan 0. Jadi kita lihat di gambar 1163 ini ya. 1163, misalnya titik P-nya ini. Titik P ini dinyatakan dengan X, Y, Z. Kemudian titik P0 itu X0, Y0, Z0. Kemudian vektor normalnya ini yang tegak lurus terhadap titik P0 ini. Dari sini kita dapatkan kalau N dikalikan dot product dengan R dikurangi R0 itu kan ini ya. R dikurangi R0, berarti ini kan sudutnya 90 derajat. Ya, nilainya akan sama dengan 0. Jadi dari sini N-nya adalah ABC tadi, ini N-nya ABC. R dikurangi R0-nya adalah X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Ini nilainya ABC dot ini sama dengan 0. Atau A dikalikan X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C kali Z min Z0 sama dengan 0. Nah ini adalah titik normalnya ya, titik normalnya. Kita lihat aja contohnya di contoh 1 di sini tentukan persamaan bidang yang melalui titik 3, min 1, 7 dan tegak lurus terhadap vektor 4, 2, min 5. Kita lihat tadi persamaannya kan ini ya, persamaan 3 ini. Berarti A, X min X0, B, Y min Y0, C, Z min Z0. Berarti 4 X min 3
tambah 2, Y min 1, jadi Y plus 1, dikurangi 5, Z min 7. Ini sama dengan 0. Ya, kalau kita kalikan nanti ini 4, 2, min 5 kali ini, kita akan dapatkan bentuknya seperti ini, tinggal dikalikan aja, maka persamaan bidangnya bisa ditulis dalam bentuk ini. 4X ditambah 2Y min 5Z sama ditambah 25 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang ini ada persamaan bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Ini adalah bidang yang memiliki vektor normal A, B, C. Gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan sebuah bidang seperti ini, bidang ini memiliki vektor normal adalah A, B, dan C. Kemudian, nah ini tentukan apakah bidang ini paralel. Apakah bidang ini paralel, berarti kita harus mencari vektor normal dari bidang 1 dan bidang 2. N1-nya adalah 3, min 4, 5, gitu kan? N2-nya adalah min 6, 8, min 10. Nah, dari sini kita lihat bahwa N2 ini adalah pengali, ini kita kalikan perkalian dari N1 gitu. Kita kalikan min 2 ya. Kita kalikan min 2. Sehingga bidang ini adalah karena vektor normalnya paralel, maka bidang ini juga bidang yang paralel gitu ya. Contoh 3 kita lihat di sini, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P1, 1, 2, min 1, P2, ini di gambar ini, P2, 2, 3, 1, P3, 3, min 1, 2. P1, P2, P3 ini terletak di sebuah bidang ini. Karena apa? Disuruh mencari persamaan bidang yang melalui titik P1, P2, P3. Berarti P1, P2, P3 itu sudah pasti ada di dalam bidangnya. Maka kita cari dulu P1 panjang dari P2, P1 atau vektor P1, P2 dan juga vektor P1, P3 gitu ya. Vektor P1, P3. Kemudian kita dapatkan P1, P2 ya berarti ini 2 dikurangi 1, 1, 3 dikurangi 2, 1, 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. P1, P3 ini. Kemudian P1 kali P1, P2 cross P1, P3 ini karena paralel, maka nilainya kita dapatkan ini. Dicari cross-nya, ini 9. I ditambah J dikurangi 5K. Kemudian ini P1-nya tadi ini oke. Nah, ini adalah normal dari bidangnya itu. Jadi normal dari bidangnya, bidang P1, bidang yang dibentuk oleh P1, P2 dan P3. Ini kemudian kita masukkan ke persamaannya tadi, misalnya kita masukkan ke P1, ini berarti 9 X min 1 ditambah, ini J-nya kan 1 ya, 1 Y min 2, kemudian dikurangi 5, Z min 1 atau Z plus 1. Kita akan dapatkan persamaan bidangnya ini. Ya. Ini tentukan garis, saya lewat aja, masih banyak. Oke, bagaimana kalau sebuah dua buah bidang itu apa ini namanya ini? Beririsan gitu ya. Dua buah bidang yang beririsan. Ini sudut tetanya ini, sudut yang dibentuk antara kedua bidang itu bisa dicari dengan menghitung besarnya dot produk dari N1 dot N2 dan juga besarnya N1 dan N2. Kita lihat misalnya di contoh 6, tentukan sudut perpotongan dua buah bidang. Ini bidang satunya
Ini bidang 2-nya. Berarti N1-nya kita cari 2 min 4, 4. N2-nya adalah 6, 2 min 3. Gitu kan? Masukkan aja langsung ke sini. Kita ini 1 sehingga irisannya ini, sudut potongannya ini besarnya adalah 79 derajat gitu ya. Sama jarak, oke, jarak titik D, jarak antara titik jarak D ini menyatakan jarak antara titik P0 dengan bidang ini. Ini bisa dicari dengan persamaan 10. Jadi kita cari A, X0, B, Y0, C, Z0, D dibagi akarnya. Ini untuk menyatakan jarak ini berapa. Ini pembuktiannya nggak usah. Ini oke. Oke, misalnya ini. Tentukan jarak D antara titik ini 1 min 4 min 3 dengan bidang ini. 2 min 3 plus 6Z sama dengan min 1. Nah, tadi kan persamaannya ini ya. Rumusnya tinggal dimasukkan aja. Ini yang ini. Besarnya itu AX0, BY0, terus kemudian bagi besarnya A kuadrat masing-masing komponennya. Nah, ini kita lihat berarti ini 2 dikalikan 1, kemudian ini 2 dikalikan 1, kemudian ditambah ini min 3 dikalikan min 4, kemudian ditambah 6 dikalikan min 3, kemudian ditambah 1. Nah, ini besarnya yang bawah 2 kuadrat, 3 kuadrat, 6 kuadrat. Ini jaraknya adalah 3/7. Kemudian ini enggak. Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik itu adalah permukaan yang bentuknya mengikuti persamaan kuadrat gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini kan background-nya dari elips ya. Dari elips seperti ini. Elips, kemudian kita plot ke arah Z, maka kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Ini persamaan kuadratik atau bidang kuadratik itu dinyatakan dalam seperti ini. Kalau tadi kan bidang yang bidang datar ya. Nah, ini adalah bidang lengkung. Bidang lengkung dinyatakan dengan AX kuadrat ditambah BXY tambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F. Nah, ini persamaan untuk bidang lengkung. Ada beberapa bidang lengkung, misalnya seperti ini, elipsoid. Elipsoid ini berarti dikembangkan dari persamaan elips. Nah, persamaannya adalah ini, X kuadrat ditambah A kuadrat, Y kuadrat tambah B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini di bab 10 sebenarnya. Nanti di pertemuan berikutnya saya bahas di bab 10. Ini kemudian ini persamaan apa ini? Kerucut. Kerucut, kemudian ini hiperbola, ini persamaannya, kemudian ini paraboloid. Paraboloid, kemudian ini hiperboloid. Nah, ini hiperbolik paraboloid seperti ini, seperti pelana itu. Ini nggak usah saya bahas. Sekarang nanti di bab 10 akan saya bahas mengenai persamaan permukaan lengkung yang tadi itu, irisan kerucut dan sebagainya tadi. Berikutnya kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai koordinat kartesian, nah ini kalau dalam koordinat ruang ada yang disebut sebagai koordinat silinder dan juga koordinat bola. Kalau dalam koordinat kartesian itu posisi titik P dinyatakan dengan X, Y, Z, maka dalam koordinat silinder itu dinyatakan dengan seperti ini, gambar ini.
Koordinat silinder dinyatakan dengan R, kemudian theta, kemudian Z. Sedangkan dalam koordinat bola seperti ini, titik P-nya dinyatakan dengan rho ini, kemudian theta, ini sudut antara ini proyeksi rho ke bidang XY, dan juga C ini sudut antara Z terhadap rho-nya. Kalau di dalam koordinat XYZ itu tidak ada batasnya. Koordinat silinder itu ada syaratnya, dia seperti ini, nilai R-nya tentu harus lebih besar sama dengan 0, kemudian nilai θ-nya antara 0 sampai 2pi. Sedangkan dalam koordinat bola ini rho-nya atau jari-jari bolanya ini harus lebih dari 0, kemudian θ-nya 0 sampai 2pi, dan psi-nya, azimutnya ini antara 0 sampai pi. Kita lihat misalnya di sini. Misalnya ini sebuah silinder, silinder seperti ini. Ini R-nya besarnya adalah R0, jadi jari-jari silindernya ini. Kemudian bidang ini θ0, ini perpotongan ini tadi, dari R terhadap sumbu X ini, kemudian Z sama dengan Z0 itu adalah tingginya silinder gitu ya. Bagaimana mengkonversi antara ini antara koordinat silinder ke koordinat rektangular atau rektangular silinder, koordinat bola ke silinder, silinder ke bola, dan seterusnya. Misalnya kita mau mengkonversi dari koordinat silinder ke koordinat rektangular seperti ini, dari R theta Z ini silinder, rektangularnya ini XYZ. Ya dari gambar yang atas tadi ini seperti ini, R-nya ini kan, R-nya kalau kita cari X-nya berarti X-nya adalah nilainya, X-nya itu adalah komponen cos-nya, dan Y-nya adalah R sin-nya, Z-nya ini. Kebalikannya kalau dari rektangular kita mau konversi ke silinder, berarti R-nya kita cari dulu. R-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian tangan θ-nya adalah Y per X. Nah ini Z sama dengan Z. Kalau dari koordinat bola ke koordinat ini rektangular, koordinat bola tadi ini rho, theta, psi, kita konversi ke X, Y, Z. Berarti dari gambarnya nggak ada ya di sini ya. Yang atas nggak ada. Enggak. Oke, ini. Ini misalnya ini rho-nya. Ini untuk konversi ya tadi. Rho-nya ini rho-nya kalau dicari X-nya itu adalah rho sama dengan X sama dengan rho sin psi. Rho sin psi itu yang ini, bagian yang bawah yang ada di bidang XY. Kemudian kita koskan theta. Jadi kita dapatkan ini, konversinya ke sini. Kemudian Y-nya itu ini rho, rho-nya rho Y-nya itu yang di sini ya, sumbu Y-nya, berarti ini adalah rho sin psi-nya. Kemudian kita kita proyeksikan ke sumbu Y, kita akan dapatkan Y-nya adalah rho sin psi, kemudian sin theta. Untuk Z-nya ini berarti rho ini kita proyeksikan ke sumbu Z. Ya berarti tinggal yang di samping sini adalah rho cos psi gitu ya. Ini yang silinder tadi, silinder sama ini silinder. Kita lihat contohnya di sini, tentukan koordinat kartesian dari titik yang
dalam koordinat silinder dinyatakan dengan 4 pi per 3, min 3 gitu ya. 4 pi per 3, min 3 ini kalau koordinat kartesiannya dinyatakan dengan titik berapa. Nah, ini kalau silinder ini konversinya tadi X sama dengan R cos theta berarti 4 cos pi per 3. Y-nya R sin theta berarti 4 sin pi per 3. Z-nya sama. Jadi dalam koordinat kartesian, titik yang 4 pi per 3, min 3 ini bisa dinyatakan dengan nilainya 2 akar 3 min 3. Kemudian yang B, tentukan ini dalam ini dari koordinat bulat, titik itu dinyatakan dengan 4 pi per 3 pi per 4. Nah, ini dicari koordinat kartesiannya. X-nya sama dengan rho sin psi cos theta. Berarti X-nya adalah, rho-nya adalah berapa ini? Rho-nya adalah 4, sin psi, psi-nya ini pi per 4, cos theta, theta-nya pi per 3 ini. Y-nya rho sin psi sin theta. Z-nya rho cos psi. Yang ini tadi yang proyeksi dari gambar ini. Sehingga kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesian, titik yang ini tadi 4 pi per 3 pi per 4 itu dinyatakan dengan titik ini. Akar 2, akar 6, kemudian koma 2 akar 2. Jadi kalau kita punya tadi hanya dinyatakan ruang ini sudutnya sekian, ini sudutnya pi per 3 tetanya, sudut C-nya adalah pi per 4. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam rektangular, ini besarnya adalah akar 2, akar 6, 2 akar 2 gitu ya. Kebalikannya di sini tentukan apa ini? Koordinat bola dari titik 4 min 4 akar 4 min 4 akar 6. Nah, ini berarti kalau mencari koordinat bolanya kita mencari rho, kita mencari theta, dan kita mencari psi-nya. Gunakan rho-nya itu berarti masing-masing dikuadratkan. Ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nilainya adalah 8 akar 2. Tangan tetanya y per x min 1, cos-nya adalah ini. Z per akar dari besarnya rho itu. Jadi dalam koordinat bola ini tetanya berapa? Tangan tetanya min 1, maka tetanya adalah bisa ini 7 pi per 4. Kenapa ini diambil yang negatif gitu ya, diambil yang negatif 7 pi per 4. Kemudian psi-nya itu nilainya adalah pi per 6. Jadi ini koordinatnya. Nah, ini beberapa kita lihat kalau kita punya kerucut. Nah, ini Z-nya ini kalau dinyatakan dalam silinder Z-nya sama dengan R, kalau dinyatakan dalam bola psi-nya sama dengan pi per 4. Oke, untuk materi chapter 11 selesai. Hanya mengulang aja karena saya yakin di di SMA kalian sudah pernah belajar itu mengenai koordinat ruang. Mungkin yang belum, yang silinder dan bolanya aja ya. Dan itu nanti akan sering juga dipakai nanti di kuliah-kuliah berikutnya. Bagaimana misal, saya rasa di fisika dasar mungkin juga pernah ya belajar tentang vektor itu di awal-awal pasti sudah pernah belajar. Nah, kemudian nanti akan saya berikan tugas untuk hari ini. Sama saya minta diplot lagi satu pertemuan untuk membahas mengenai irisan kerucut di bab ini kan bab 11 ya, bab 10. Silakan nanti
Saya agak kosong itu di Jumat, boleh Jumat atau boleh di hari Sabtu. Nanti PJ-nya yang ke saya kalau udah disepakati. Baik, sampai ya. Kalau mau itu tadi teman-teman sempat ngomong kan kalau misal pertemuan yang ke-6 itu dijadikan satu dengan pertemuan hari ini bagaimana Ibu? Saya bentar lagi mau ngajar listrik magnet. Gitu. Jadi di nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hari ini ngajar listrik magnet 2 kelas. Ya paling hari Jumat atau hari Sabtu aja. Baik, Gitu ya. siap Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk UTS berarti nanti sehingga materi yang irisan itu ya Bu ya? Ya, tinggal satu materi yang irisan kerucut itu hanya sedikit banget. Makanya saya bahas sistem koordinatnya dulu, baru nanti kita membahas mengenai irisan kerucut. Itu ya. Untuk chapter 11 ini apakah semua materi akan masuk dalam UTS Bu? Kan kalau vektor kan materi dasar ya. Materi dasar ya kayaknya nggak mungkin saya keluarkan untuk yang vektor. Paling ya di yang belakangan ini aja, yang koordinat-koordinat ini. Bagaimana mengkonversi gitu ya. Kan kalau vektor kan gampang banget kan. Baik itu kalian mencari perkalian crossnya, perkalian dotnya itu, kemudian mencari jarak antar garis, antar titik dengan bidang, itu kan simple ya. Nah paling saya akan pakai yang di akhir-akhir aja tadi itu. Gitu ya. Baik Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti hari ini saya berikan tugas terkait dengan materi chapter 11 ini. Cukup? Mungkin dari kami cukup Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti PJ-nya kasih tahu saya ya, sepakatnya hari apa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke.